Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hari ini administrator. Nama saya Mimin, salah satu anggota dari Tara Borneo Foundation. Pada hari ini acara webinar donasi sudah ke sesi yang kedua hari ini, yaitu kita dalam rangka penggalangan dana yang akan kita donasikan kepada para tenaga medis untuk penanggulangan COVID-19. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh Tara Borneo Foundation dan Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada para pemateri hari ini yang sudah standby di awal waktu. Beliau bertiga ini yang telah meluangkan waktunya dan siap untuk berbagi pengalaman dan ilmu pada kita semua hari ini. Hari ini pemateri kita yaitu sekaligus ada 3 orang, ya. Beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi beliau-beliau ini adalah dosen di Politeknik Tanah Laut, dan juga beliau-beliau ini sekaligus adalah founder di Rancom. Semoga tidak salah Pak ya. Jadi kali ini pemateri kita yang pertama saya kenalkan, nama beliau Pak Ferry Julianto. Ya. Pak. Kemudian Bapak Hendrik Setio Utomo. Oke. Kemudian lagi yaitu Bapak Herpendi, ya Pak. Jadi di sesi kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak kali ini yaitu temanya mengenai digitalisasi desa dari riset kampus untuk desa. Jadi setelah kemarin saya lihat materinya, saya sangat tertarik sekali. Jadi saya jujur Pak, biasanya saya bangun siang, malamnya saya hidup malam, siang tidak hidup. Jadi karena ini saya bersedia pagi-pagi, ya, gitu. Karena melihat judul dari materi Bapak ini sangat menarik sekali, karena biasanya digitalisasi itu image kita kan selalu di daerah perkotaan, gitu Pak ya. Jadi ini digitalisasi desa, jadi rasanya besar juga bagi kita nih, gimana ini strateginya. Ya mungkin itu pengantar dari saya. Nanti sesi penyampaian materi itu kita fleksibel aja. Kalau sebelumnya biasanya 30 menit Pak. Karena ini 3 ya, kita sesuaikan aja. Setelah nanti selesai penyampaian materi, kita ada sesi tanya jawab. Juga nanti kita sesuaikan waktunya. Mungkin itu Pak. Silakan kepada Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya langsung share materinya ya, dia. Iya Pak, ini silakan. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih admin sudah mengantarkan kami gitu ya untuk bisa kasih materi. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Julianto gitu ya. Dan rekan saya sebelah kiri. Sebenarnya kita duduknya bersampingan gitu ya, tapi pegang laptop masing-masing. Nah,
Yang sebelah kiri saya itu adalah Pak Herpendi dan yang sebelah kanan itu namanya Pak Hendrik Setiotomo. Jadi kami bertiga ini salah satu staf pengajar atau dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut, ya, salah satu kampus yang ada di Tanah Laut, yang mungkin kampus baru gitu ya, berdiri 2009, kemudian Negeri 2014, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan selalu eksis terus. Gitu. Nah, pada kesempatan hari ini terima kasih juga kepada Startup Borneo yang telah bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap, gitu ya, dalam membuat sebuah forum yang luar biasa, bagus, guna untuk selain sharing ilmu, gitu ya, melalui webinar ini, dan juga sekaligus ada sisi kemanusiaannya, donasi. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat, berkah, dan harapannya semoga corona ini cepat berlalu, gitu ya, dan cepat segera hilang, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang sakit, musibah, semoga diberi kesabaran dan segera disembuhkan dari penyakitnya. Dan kita ini yang mudah-mudahan punya kekebalan tubuh yang bagus, dijauhkan dari virus ini. Gitu. Pada kesempatan hari ini kita bertiga, mungkin pertama nanti saya yang berbicara terlebih dahulu. Nanti teman-teman saya, Pak Herpendi dan Pak Hendrik akan menambahkan, mau dikoreksi. Jadi pada intinya pada hari ini kita sharing Pak semua teman-teman, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sudah lama nih berkecimpung di digitalisasi startup. Kalau kami ini apa ya? Mungkin baru-baru saja gitu kan. Sebenarnya bukan sesuatu yang ini ya. Tapi kami mencoba untuk membuat sebuah terobosan yaitu sebuah digitalisasi desa gitu kan. Dan ini sebenarnya konsepnya sudah lama gitu ya. Konsepnya sudah lama. Sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa, gitu ya, dan juga sudah beberapa desa sudah mengaplikasikannya, gitu. Nah, tapi memang kita coba di wilayah Tanah Laut ini, nanti saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Kita mencoba untuk melakukan terobosan bagaimana menerapkannya di desa di Tanah Laut. Nah, kenapa sih harus desa gitu ya? Jadi materi ini sharing nanti kalau ada masukan saya sangat terbuka karena memang ini saya lakukan dari kami secara akademisi gitu. Nanti mungkin secara startup seperti apa? Nanti saya minta masukan gitu. Nah intinya kenapa sih harus desa gitu kan? Jadi desa itu merupakan bagian yang dapat ditinggalkan dari proses pembangunan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kemajuan suatu bangsa, itu tidak bisa atau tidak luput dari pembahasan terkait dengan pembangunan nasional. Nah, dalam melakukan pembangunan nasional ini, maka miniatur terkecil dari sebuah negara itu ya perlu adanya perhatian khusus, yaitu desa itu sendiri. Yang mungkin sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bagaimana undang-undang mengatur tentang pelayanan desa, desa, kesejahteraan masyarakat desa dan sebagainya, sehingga desa diberi wewenang untuk melakukan pembangunan sendiri. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Gitu. Nah, hal ini juga mungkin sejalan dengan nawacita Pak Jokowi ya, terkait dengan bagaimana kita membangun Indonesia ini dari pinggiran, yaitu dengan memperkuat wilayah yang ada di desa gitu ya, dengan kerangka negara kesatuan. Nah, ini juga berdasarkan RJPMN, Rencana Jangka Panjang Nasional, pembangunan ini diharapkan itu pembangunan nasional ini diharapkan untuk minimalisir gap gitu ya, terkait dengan kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Jadi mungkin disampaikan oleh Mimin, kan biasanya di kota. Kok ini di desa ya? Memang harapannya gitu ya. Kalau kita lihat tujuan awalnya pembangunan nasional, memang desa ini menjadi ujung tombaknya. Ketika desa ini maju, maka negara itu juga akan maju. Gitu. Oleh karena itu kesenjangan inilah yang sebenarnya musuh utama gitu ya. Jadi ketika kesenjangan ini tidak diantisipasi atau tidak secara serius ditanggapi, maka ini akan berdampak sangat
sangat luar biasa gitu ya. Baik dari sisi ekonomi, sisi kesejahteraan dan sebagainya. Senjangan ini biasanya diakibatkan karena demografi dan kapasitas ekonomi yang tidak seimbang. Gitu ya. Seperti mungkin infrastruktur di kota itu lebih lengkap daripada infrastruktur di desa. Dan juga dari sisi infrastruktur teknologi informasi pun di kota mungkin lebih di desa. Sehingga informasi yang di desa ini ibaratnya mungkin sekunder kedua. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya sekarang karena kita lihat ya tahun 2018 ada indeks pembangunan desa di mana sekitar 73,40% ada desa berkembang dan 7,43% sekitar 5.000 desa di desa mandiri. Artinya desa bisa melakukan penghidupan sendiri. Tapi masih banyak ada 14.461 desa yang bisa dikatakan desa tertinggal. Nah, ini yang jadi perhatian bersama. Selain itu juga ada yang namanya perkembangan teknologi atau revolusi industri 4.0. Nah, haruskan gitu ya perangkat desa, pemerintahan dan ekonomi desa itu diharapkan berbasis teknologi informasi. Karena ketika desa tidak bertransformasi atau tidak beradaptasi mengikuti teknologi informasi, ditakutkan pembangunan akan melambat, sehingga pembangunan nasional pun berimpaknya. Nah, sekarang ini mungkin melalui undang-undang tadi nomor 6 tahun 2014, anggaran desa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup besar. Kurang lebih kalau kita lihat sampai dengan tahun 2019 ada sekitar 400 triliun. Ini kalau salah mau dikoreksi nantinya. Tahun 2020 saya lupa berapa. Nah ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat tahun 2019 banyak memang infrastruktur, nanti kedepannya adalah SDM. Nah mungkin kedepan kami juga sedikit sounding pada desa-desa gitu ya. Harapannya pembangunan SDM ini yang kita bisa ditingkatkan. Selain itu harapannya pembangunan pelayanan itu juga berbasis informasi. Nah inilah kenapa perlu digitalisasi desa atau desa digital. Yang tujuannya utamanya adalah bagaimana untuk mengurangi kesenjangan informasi antara kawasan kota dan desa. Gitu ya. Artinya ibaratnya orang-orang yang di desa ini kadang tertinggal juga sama orang-orang yang kota, baik sisi informasi, pendidikan, gitu ya, dan sebagainya. Desa digital ini yang pertama mengakibatkan meratanya informasi gitu. Kalau kita menerapkan desa digital maka secara informasi itu merata. Informasi dari pusat itu sangat merata ketika harus ditransformasi ke desa-desa. Kalau dulu mungkin hanya dalam perkotaan saja yang tahu informasi dari pusat ke perkotaan mungkin 100% sudah pindah ke desa berkurang. Sehingga masyarakat desa lost information. Nah, terkait dengan perekonomian juga ini memperbaiki terkait perekonomian gitu ya. Bisa dilihat juga ketika sebuah desa membangun sebuah kawasan ekonomi yang kreatif, kemudian dia memasarkannya melalui sebuah aplikasi, sosial media dan sebagainya. Tentu hal ini berimpact kepada ekonomi juga. Yang selanjutnya adalah mungkin ke arah pelayanan yang efektif dan efisien. Jadi kalau di satu desa di Gorontalo yang merupakan salah satu desa pertama digital gitu ya, dia menerapkan teknologi berbasis Android untuk pelayanannya, sehingga masyarakat itu mudah dalam melakukan controlling, melakukan aspirasi gitu ya, pendataan juga mudah, warga baru dikenali, terkait dengan keamanan masyarakat juga bisa terlaksana dan juga kesehatan juga terpantau. Hal ini mengakibatkan mungkin taraf hidup masyarakat akan naik, juga pendidikan juga akan bisa sama gitu. Mungkin tidak terlalu jomplang lah gitu. Nah, salah satu penerapan desa digital di Indonesia yang sudah ada di Lamau yang mungkin teman-teman pernah lihat dengar di beberapa TV, stasiun TV, Kompas, TV One dan sebagainya. Mereka menerapkan kita disebutkan pelayanan dan penyampaian aspirasi menggunakan digital. Sehingga mungkin di sistem atau sistem keputusan untuk kepala desa memutuskan sesuatu itu menjadi lebih ilmiah. Ada data dan sebagainya. Kemudian mereka menggunakan yang namanya tiang yang terintegrasi dengan command center, TV. Itu terkait dengan terkait dengan
bagaimana mensukseskan namanya Kamtipmas gitu ya, masyarakat baik itu keamanan gitu ya, dan juga pelayanan kesehatan. Jadi jika ada warga masyarakat yang memerlukan kesehatan, dia tinggal pencet button itu, kemudian akan masuk ke call center, kemudian pelayanan kesehatan pun akan melakukan penanganan. Salah satu juga ada di desa itu adalah di Majasari. Jadi di tahun 1980-an itu desa Majasari itu lumayan mungkin agak taraf hidupnya agak rendah gitu. Tapi sekarang luar biasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, dia sudah bisa menaikkan taraf masyarakatnya gitu ya. Dia melakukan penjualan hasil pertaniannya luar biasa. Dari hasil pertanian itu menjadi pakan ternak, dari hasil ternaknya kemudian dijadikan sebagai bahan pertanian, pupuk pertanian, dan siklus itu menjadikan desa itu maju. Nah, tantangan terbesar ya dari digitalisasi desa ini memang ada juga gitu ya. Secara umum mungkin kalau ada yang akan silahkan. Yang terutama itu terkait dengan pendanaan, budgeting luar biasa. Tapi alhamdulillah desa-desa sudah diberikan sebuah keleluasan pengelolaan dana desa melalui dana desa ya. Tadi saya sebutkan kurang lebih 400 triliun yang selama ini digelontorkan pemerintah. Harapannya ketika mungkin desa itu pusing menerapkannya buat apa, ya peran kami lah ya salah satu ya. Jadi kalau bukan cuma peran pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk bisa mengembangkan desa, kampus pun juga berperan. Jelaskan setelah slide ini. Selanjutnya itu adalah infrastruktur. Jadi terkait dengan informasi nggak akan jalan kalau infrastruktur terkait digitalisasi desa ini tidak ada, tidak bagus. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan SDM. Mungkin kita lihat banyak masih SDM di aparatur desa yang perlu pendampingan, perlu pengajaran gitu ya. Artinya sharing gitu. Nah, SDM inilah yang coba dalam tahapan kasih kampus kami itu coba kami melakukan pelatihan kepada SDM di desa. Nah, sekarang intinya kalau tadi mungkin intronya, kalau tadi judulnya digitalisasi desa, riset dari kampus gitu ya. Jadi peran kampus dalam mendukung digitalisasi ini apa gitu. Jadi ini bukan tanggung jawab cuma pemerintah saja, pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah daerah, tapi ini juga merupakan tanggung jawab kampus. Nah, kebetulan kami itu berada dalam kalau alamat di alamat kami itu ada di Desa Panggung. Walaupun sebenarnya kami dekat dengan kota juga di beberapa hari. Ya, secara infrastruktur alhamdulillah terkait jaringan hampir 90% sudah 4G. Jadi enak menerapkan teknologi digitalisasi. Nah, kembali lagi ke sini, kami sebenarnya punya tanggung jawab sebagai kampus untuk melakukan yang namanya pendidikan dan pengabdian yang semuanya ini disebutkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi gitu ya. Jadi kewajiban kami selain melakukan pengajaran juga kami melakukan penelitian dan melakukan pengabdian, dan hal ini saling berkaitan gitu ya. Mungkin kalau pendidikan ya kita sudah laksanakan di kampus melalui tatap muka. Nah, mungkin musim corona ini kebanyakan kuliah online. Tapi mungkin mahasiswa banyak bertanya, Pak, bukan kuliah online tapi tugas online gitu kan. Artinya tugas terus gitu kan. Ya ini sebenarnya agak sedikit ini juga kita menerapkan kuliah online dengan mayoritas dari mahasiswa kami itu kebanyakan di desa-desa kadang-kadang gitu ya, ada yang di daerah Kintab, kemudian daerah yang jauh-jauh. Kalau Pak kuliah online susah nih Pak gitu. FG doang. Ini tantangan bagi kami lah di sana. Ya, kami sudah melakukan kuliah seperti itu. Nah, kaitannya dengan penelitian apa? Jadi dari kuliah itu akan muncul sebuah ide dan inspirasi untuk dijadikan penelitian. Dan baliknya itu adalah bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Jadi harapannya pengajaran itu bukan cuma sesuatu yang dari sekarang sama, tapi harapannya berkembang dengan konsep penelitian. Oh, terbaru seperti ini. Mungkin startup baru seperti ini gitu kan. Nah, dari penelitian itu akan juga menghasilkan sebuah produk atau inovasi sehingga itu bisa diaplikasikan di masyarakat ya. Jadi inspirasi
bagi masyarakat. Dan ini mungkin yang coba beberapa tahun ini kami lakukan ya dengan yang kami tahu saja kami lakukan di sekitar desa kami saja, di sekitar kampus kami. Kenapa kita ngambil sekitar kampus? Karena gini, kami selain 3 tadi gitu, kami juga punya ikatan batin gitu. Intinya kita berada di desa panggung gitu ya. Harapannya keberadaan kami itu bukan cuma ada, tapi juga diakuin. Nah, diakuin ini artinya segala bentuk inovasi yang ada di kampus kita coba deliverikan ke desa. Terutama alhamdulillah desa panggung ini sangat aware dengan kami gitu ya. Jadi ketika melakukan kesana gitu ya, melakukan wawancara gitu ya, observasi gitu. Mereka sangat terbuka. Desa juga terbuka. Harapannya juga kampus kami ini juga bisa menjadi pionir dalam desa di tengah laut gitu kan. Nah, sebagai contohan yang paling dekat adalah desa kami itu di desa di Panggung yang juga berada di sini, sudah kita lakukan di sana. Salah satu yang sudah kita lakukan itu sebenarnya konsep digitalisasi pada bank sampah. Pada tahun 2018 kita sudah ngembangin bank sampah tapi tingkat kabupaten. Skupnya terlalu besar. Dana yang kita perlukan juga terlalu besar dan maintenance kita juga susah gitu kan. Tapi potensinya luar biasa. Artinya potensi untuk secara ekonomi masyarakat itu luar biasa. Cuma kami tidak mampu untuk bisa melanjutkan. Jadi sudah ketika itu tidak bisa kita lakukan lagi secara besar, kita coba skop kecil yang mudah kita jangkau. Kita jalan sampai di desa itu. Di situ ada bank sampah yang secara ini juga termasuk pionir di bank sampah di tanah laut gitu kan. Kalau nggak salah pada tahun 2018-2019 menang tingkat provinsi nomor 2 gitu kan. Inovasinya. Nah, mereka punya kegiatan atau komunitas bank sampah yang ini merupakan sesuatu yang kami anggap sangat positif gitu ya. Karena kebanyakan lebih 50% dari politeknik itu berada di desa panggung. Artinya kalau kita ingin influencer kepada ini, mereka bisa jadi influencer kepada produksi kita gitu kan. Nah, terkait dengan bank sampah ini, mereka sangat potensi untuk menjadi sebuah badan usaha milik desa atau BUMDes sesuai dengan undang-undang tadi. Artinya jadi desa mandiri. Mereka punya masalah gitu kan. Ketika mereka cerita, Pak, ini kami punya masalah terkait dengan pendataan, pengasipan gitu. Jadi intinya desa digital itu bukan cuma wifi saja, tapi harapannya data-data dari sebuah desa, baik penduduk, tingkat kemiskinan, kemudian usaha desa, kemudian potensi desa itu terkoneksi gitu, tersentral, sehingga setiap kepala desa mengambil sebuah decision maker atau pembuat keputusan itu menjadi terarah, menjadi sesuai gitu. Nah, yang jadi mereka pusing terkait dengan pendataan. Kemudian kita dibantu apa yang kita libatkan mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami selain cuma jadi bahan tugas akhir, itu kita libatkan untuk mengembangkan aplikasi bank sampah ini. Dan alhamdulillah ini sebagai edukasi bagi mahasiswa juga gitu kan. Ketika mereka keluar dari kampus ini, harapannya mereka bisa menjadi problem solver bagi lingkungan mereka. Secara ikatan batin untuk masyarakat gitu. Tapi mungkin juga mereka bisa menjadi startup baru, mungkin membuat produk baru kalau mungkin yang potensi. Nah, nanti mungkin bisa bergabung dengan startup yang ada di Banjarmasin gitu kan. Nanti mau info kalau ada info di Banjarmasin kami kabari, kami bisa mengirimkan mahasiswa kami untuk berpikiran di sana dan juga mungkin saling berkolaborasi karena memang kita berada di lebih 60 km dari Banjarmasin, jadi yang selalu jauh berpikiran. Yang alhamdulillah ini kami juga dimasukkan dalam komunitas startup Borneo, walaupun sebagai pemateri kita tahu ada event seperti ini. Kita libatkan mahasiswa kami ke sana. Nah, untuk kembali lagi ke bank sampah tadi, kita libatkan mahasiswa sebagai edukasi. Mereka belajar bagaimana menganalisis sebuah masalah, memodelkan masalah itu dalam sebuah modeling. Kemudian mereka mendevelop gitu di bertiga, mereka yang front-end, back-end dan sebagainya. Mereka juga belajar mengimplementasikan dan belajar bagaimana
mengatur bar, mengkomunikasikan dengan klien, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sederhana saja. Gitu. Yang produk yang kita buat itu sebenarnya sudah ada di Google Play di sampah, cuma memang sekarang ini masih dalam tahap maintenance Pak ya. Karena beberapa bulan kemarin ada beberapa masalah di server sehingga kita perlu ada yang namanya maintenance. Tapi alhamdulillah mereka sangat puas kalau dilihat dari hasilnya ya, walaupun tidak kembangan sederhana, mereka sangat puas. Kepuasan mereka bisa kita dilihat gitu ya. Walaupun sebenarnya respondennya cuma 20, tapi mudah-mudahan itu menggambarkan semuanya. Nah, beberapa yang kita lakukan ya sosialisasi gitu kan. Pak, saya perlu printer di sini. Jadi kita bantu pendanaan secara mandiri gitu kan ya. Kemudian pendampingan kalau mereka belum bisa ya kita ajarin gitu. Memang permasalahan kami ya terletak tiga tadi yaitu terkait pendanaan, kemudian SDM Pak ya. Kemudian ada infrastruktur. Untuk pendanaan memang kita coba ajuin dari penelitian dari STEK maupun dari kampus yang kita kembangkan, melibatkan mahasiswa gitu ya, melibatkan mereka juga sangat welcome ketika kita minta data dan sebagainya, mereka juga mau mengaplikasikannya ya. Alhamdulillah ini artinya gayung bersambut gitu. Artinya apa yang kita niatkan, niat baik mereka menyambut. Mereka bilang, Pak, boleh nggak saya perlu pinter cetak nasabah ya, kita ada dana sedikit kita kasihkan dan sebagainya. Intinya emang di pendanaan gitu ya. Pak, internet kami susah gitu ya. Kita bantu ada kuota dan sebagainya. Ini memang terkait dengan itu. SDM pun juga masalah karena kita perlu melakukan pengajaran gitu ya, atau melatih mereka dalam ya mungkin ibu-ibu ya alhamdulillah walaupun mereka baru mengenal yang namanya mungkin metode sebagainya, tapi semangatnya untuk mengenal itu yang senang gitu kan, mereka mau belajar sebagainya. Bahkan alhamdulillah juga ada yang bantu dari pemerintah desa melalui sarjana jadi dari Kementerian dari desa. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan keberadaan mereka ketika kita tidak bisa melakukan pelatihan, dia yang melakukan pelatihan gitu kan. Nah, mungkin Pak Fendi atau Pak Hendrik bisa menambahkan bagaimana mungkin konsep yang akan kita kembangkan untuk desa digital ini di panggung. Memang kita masih kembangkan di panggung teman-teman semua. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi baik di branding politeknik kami gitu ya, maupun bisa nanti dilihat oleh pemerintah daerah yang mudah-mudahan pemerintah daerah support gitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Hendrik dan Pak Harpendi. Oke, terima kasih Pak Syai. Ini kelanjutan dari sebenarnya tadi kan digitalisasi desa dari riset kampus menuju penelitiannya tahun 2019 itu yang sudah kita laksanakan, yaitu rancang bangun sistem informasi manajemen bank sampah Panggung Besai, yang mana tadi namanya di aplikasi yaitu namanya bank sampah. Nah, di bank sampah ini mengelola dari jenis kegiatan transaksi bank sampah dari yang pengelola bank sampah ke nasabah. Nah, di situ tim kami pun ada di seminar ini. Mas Saiful Hadi, selamat datang. Ya, salah satu tim develop di aplikasi ini. Kemudian di sini pada saat kemarin kita sudah latihan beberapa kali, kemudian ada diskusi dengan pihak pengelola. Ternyata ada pengembangan di sana yang mana mereka menyediakan sembako, kemudian bahan rumah tangga ataupun peralatan sekolah. Jadi saldo dari
bank sampah itu bisa ditukarkan dengan barang-barang tersebut. Makanya di tahun 2020 ini kami ini sedang mengajukan riset ke Politala, Politeknik Tengah Laut dengan PD3 program di kampus kami. Nah, ini kami mengusulkan jadi saldo tadi yang sudah ditransmisikan oleh nasabah dapat ditukarkan atau diberikan barang-barang oleh pengelola bank sampah. Yang mana pengelola sampahnya pun bisa mengirimkan barang-barang yang disediakan untuk nasabah. Nah, selain itu rencana kami di tahun 2021 itu pengembangannya ternyata kami bisa diskusi lagi dengan tim dan pengelola bank sampah. Ternyata nanti ada nasabahnya itu ingin berjualan seperti marketplace kecil-kecilan dari saldo bank sampahnya itu tadi. Jadi limbah bank sampahnya tadi bisa bermanfaat, bisa melakukan transaksi untuk masyarakat di desa Panggung. Nah, yang terakhir jika itu dapat diterapkan di satu kecamatan, otomatis pengembangan di 2022 atau di tingkat desa kita bisa melakukan penelitian selanjutnya, yaitu bisa melakukan pengambilan data secara bisa kita lakukan klasterisasi dengan riset atau forecasting yang otomatis nantinya si desa atau di pihak kecamatan bisa melakukan pengambilan keputusan untuk ke depan dalam transaksi dari bank sampah ataupun jual beli yang ada di sistem ini. Nah, ini roadmap dari kami yang akan kami perjuangkan untuk dari desa, dari kampus untuk ke desa yang di sekitar Politala. Nah, jadi kami di Politala ini juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Ferry dan Dama Perguruan Tinggi. Makanya kami sumbangsi kami ya sebagai dosen ya ini. Ya. Nah, tolong next Pak. Oke. Yang terakhir dari presentasi kami yaitu ini masukan dari teman-teman yang ada di seminar ini atau nantinya melihat video ini nantinya. Kami siap berkolaborasi dengan teman-teman semua. Ide-ide yang bagus. Yuk kita rancang, kita bangun untuk daerah asal kita atau desa-desa kita. Yuk kita kembangkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada Bapak Effendi atau Pak Ferry. Baik, sedikit dari saya. Dari beberapa peserta di sini tentu ada yang sudah berpengalaman di bidang startup. Boleh nanti kita sharing, karena ternyata implementasi itu tidak semudah seperti pengembangan. Di lapangan kita merasakan secara real implementasi itu hal yang harus dilakukan perbaikan terus-menerus. Mungkin teman-teman startup yang sudah pengalaman boleh memberi saran ke kami bagaimana bisa implementasi itu bisa lebih cepat, lebih efektif, sehingga produk yang kita create itu lebih mudah, lebih friendly digunakan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya kami adalah akademisi, sehingga sangat berbeda bidangnya dengan yang di lapangan. Sehingga kami sangat membuka diri seperti yang dikatakan Pak Hendrik tadi, mari kita berkolaborasi.
Jadi ini satu dari digitalisasi desa program kami yang tentunya akan terus kami expand sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk pertama ini adalah Desa Panggung yang ada di Kabupaten Malang. Baik, selain itu kita juga ada komunitas atau organisasi yang namanya adalah Rankom, yang mana di situ juga ada pimpinan kami yang juga jadi peserta, yaitu Mas Sulaiman. Nah, Sulaiman, beliau itu selaku direktur kita. Yang dulunya adalah mahasiswa kami. Jadi sekarang beliau sudah alumni, yang mana menjadi perantara bagi kami dengan masyarakat. Nah, peran ini kita ingin menjaring anak-anak yang berbakat di tanah laut untuk dapat mendevelop startup yang harapannya sih bisa bersaing di regional Kalimantan sampai nasional. Seperti itu. Silakan mungkin ada tambahan. Mungkin sementara presentasi dari kami seperti itu. Terima kasih kepada Pak Hendrik dan Pak Fendi. Bisa kembalikan kepada Mimin, gitu ya. Jika ada, kami di sini sharing, gitu ya. Ini sharing. Jika ada hal-hal yang mungkin pernah dilakukan atau teman-teman startup di sini pernah melakukan di objek dan tempat lain, ya mungkin kami mohon masukan ya, gitu kan. Tadi seperti saya jelaskan, ya salah satu yang kita sudah lakukan ya sampah ini. Next step masih banyak sebenarnya terkait dengan pendataan, bahkan peluang terbesar juga ada terkait dengan pendataan kos dan sebagainya. Keberadaan kampus ini sebenarnya secara ekonomi menguntungkan bagi penduduk sekitar, gitu kan. Kosnya adanya kos akan menambah atau meningkatkan perekonomian mereka. Nah itu mungkin peluang-peluang yang coba kami tangkap dan kita akan coba jadikan riset di kampus dan menjadikan sebuah produk yang akan bisa kita deliver untuk masyarakat terutama di Desa Panggung ini. Itu dulu Min atas penyampaian kami. Jika ada yang ditanyakan atau masih masukan silahkan. Terima kasih sekali kepada Pak Peri Julianto tadi, juga Pak Effendi dan juga Pak Hendrik atas bagian sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua di sini. Jadi kepada semua peserta di sini bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat atau langsung saja bertanya. Kalau nanti bisa mic-nya yang tidak diaktifkan bisa minta aktifkan sama host nanti. Enak baik-baik Puspa kari yang mainan motor. Jadi di sini tadi saya sedikit menanggapi sangat menarik, Pak. Jadi kenapa begitu kita sangat memerlukan sekarang ini yang namanya digitalisasi, karena memang di eranya. Jadi dengan adanya pihak akademisi seperti Bapak ini ya tentunya akan bisa menambah legitimasi untuk percepatan kemajuan di desa untuk menghindari atau mengurangi gap tadi Pak ya, gap teknologi. Jadi di sini saya tadi ada sedikit ingin ditanyakan Pak, mungkin nunggu yang lain. Apakah selama ini dalam riset atau pengembangan Bapak sudah ada berurusan dengan pihak pemerintah? Kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi, biasanya kan kita bicara kendalanya dulu, apa sih kira-kira yang paling menonjol, kira-kira kendala koordinasi atau dukungan pihak pemerintah pada ya gerakan-gerakan yang seperti Bapak lakukan ini lah untuk pengembangan di teknologi digital untuk desa.
Effendi. Terima kasih gitu ya. Selama ini memang yang kita lakukan kita awali memang kita coba kita menjadikan contoh dulu gitu kan. Artinya kita punya produk dulu. Kadang-kadang ya mungkin mungkin nggak semua pemerintahan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu perlu ada produk dulu dilihat. Jadi kalau ada yang di luar negeri itu pernah bahwa kadang di luar negeri itu kita punya ide, punya inovasi, mereka mudah untuk melakukan dukungan. Tapi kadang-kadang di beberapa pemerintahan itu kita perlu ada sebuah bukti dulu, hasil dulu gitu kan, agar apa yang kita lakukan itu emang berimpact, emang ini gitu kan. Nah, pada tahun 2018 sebenarnya kita harus mengembangkan itu di tingkat kabupaten itu di Induk. Jadi kalau di panggung ini tingkat cabang saja, tingkat desa. Tapi lumayan agak besar. Nah, ketika kita kembangkan tingkat lumayan didukung sama pemerintah LH gitu kan. Artinya memang bank sampahnya itu di bawah dengan lingkungan hidup. Ya dukungan mereka ya kita disupport secara untuk mendeliver aplikasi ini kepada user gitu kan ya. Kemudian baik dari sisi kesempatan ya kita diberikan data-data dan sebagainya. Itu. Kalau dari sisi finansial pendanaan belum ya. Mungkin kita ingin membuat bukti dulu bahwa apa yang kita lakukan itu memang berimpact. Ya. Sambil juga kita sounding kita juga ada kenal juga beberapa kepala dinas mungkin ya, beberapa kasubag yang berkaitan dengan ini, kita juga langsung ini kita udah lakuin, boleh nggak dibantu ini gitu. Itu sih yang kami sudah lakukan, Mas. Cuma ya memang kita coba untuk buktikan dulu apa yang kita lakukan memang bermanfaat dulu gitu sih. Jadi riset dari kampus, ada nih manfaatnya buat masyarakat di desa sehingga bisa menjadi sebuah perekonomian dan sebagainya. Itu sih. Sementara itu dulu gitu. Baik, kita lanjut nih, ada yang bertanya, Mas Iqbal Alibari. Iqbal, ya. Silakan. Mau tanya untuk pemateri 1, apakah riset apa ini putus? Halo, Mas Om Iqbal, ini ya pertanyaannya putus nih apa? Riset apa itu? Iqbal nih ada tingkat. Halo. Oh itu. Ya tuh itu. Apa itu? Mana? Ada. Apakah dana riset dari kampus itu memang bisa berkelanjutan terus menerus atau tahunan dengan satu proyek yang dilakukan? Oke. Ini Pak Hendrik mau jawab. Monggo, silakan. Ini saya semua nih jadi anunya gorong. Oke. Kompetisi. Jadi sebenarnya dari satu kompetisi dari kampus yang mana di bawah manajemen unit P3M, jadi pusat penelitian dan pengembangan terkait dengan pengabdian masyarakat. Kita kompetisi sebenarnya. Tapi walaupun kompetisi itu tadi sudah bilang sudah punya niatan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita ajuin proposal itu ya harapannya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat pun kita akan kembangin. Itu tadi kita kembangkan dengan melibatkan mahasiswa. Nah, melibatkan mahasiswa. Ini dong kita punya judul nih. Kalau kalian nggak punya judul, kita punya kasus seperti ini. Nah, mereka mungkin jadi simbiosis mutualisme gitu kan. Mereka bisa lulus gitu kan. Ini tanpa paksaan gitu ya. Harus ini enggak. Jadi mereka serah mau ambil atau tidak. Jadi riset kami kalau dari kampus tadi kalau dapat ya sudah, kalau nggak dapat kita tetap akan laksanakan untuk pengabdian. Nah, karena memang kriteria atau kewajiban dari kita itu ya tiga tadi penelitian, pengajaran dan pengabdian. Jadi harapan kami pengabdian itu bukan cuma sekedar riset dan sebagainya, tapi harapannya adalah pengabdian ini memang menjadi sebuah impact-nya itu jelas gitu. Bukan cuma kita nyampaikan materi kemudian selesai kita nggak tahu nih masyarakat setelah materi ini tidak, tapi harapannya ada pendampingan dan sebagainya gitu. Ya
salah satu support tim dana ya kita tadi membentuk Rankom tadi sebenarnya Rankom direktur kami ada di sini Mas Sulaiman. Ini Mas Sulaiman bisa diaktifkan itu. Direktur kami coba deh kita bikin sebuah badan usaha gitu ya yang memang sekarang ini ya bergeraknya di percetakan, software developer gitu kan. Kemudian apa lagi Pak? Banyak ya. Jadi banyak ya dan artinya kita coba mulai pendanaan itu yang harapannya bisa mensupport kami gitu kan. Dari situ sih walaupun nggak besar tapi itu juga berimpact kepada desa karena domisili dari ran kami juga di desa ini juga gitu. Walaupun belum besar tapi ini ya alhamdulillah menjadi sebuah usaha kita bagaimana tanpa harus mungkin kalau ini nggak lolos ya kita coba kembangkan lewat sendiri aja gitu. Mungkin itu. Ya, ini ada pertanyaan kedua lagi dari Mas Iqbal lagi nih. Hasil dari bank sampah yang sudah dijalankan tadi sudah sampai mana, kemudian apakah sudah dalam bentuk pengolahan kembali atau apa? Ya, coba jawab. Pak Arbendi mencoba menjawab supaya imbang kan. Mohon diaktifkan Pak. Ya, tes. Jadi pengelolaan bank sampah itu sampai sekarang mereka sudah sampai bisa menghasilkan kompos salah satunya. Berikutnya mereka melakukan penjualan langsung ke para perusahaan penerima bahan bekas. Selanjutnya juga karena kemarin mereka itu tahun 2018 juara 2 provinsi, mereka dapat bantuan dari pemerintah untuk alat pencacah plastik. Jadi nilai jual sampah mereka lebih tinggi karena dicacah dulu, sehingga ada nilai tambah saat dijual kepada pengepul. Selain itu juga ada hasil kerajinan tangan dari mereka yang selama ini sudah aktif mereka jual dan mengikuti lomba-lomba di beberapa tingkat kabupaten. Untuk kami sendiri itu kami tidak terlibat di pengolahan sampahnya. Jadi sistem yang kami bangun ialah kependataannya, transaksinya menggunakan aplikasi kami. Yang sebelumnya mereka menggunakan buku tabungan. Salah satu permasalahannya adalah buku tabungan itu mudah rusak, mudah hilang, mudah tercecer. Jadi coba kita digitalisasi dengan pencatatan di sistem. Sehingga akhirnya langsung input transaksi sampah itu lewat smartphone mereka, saldo mereka, transaksi itu otomatis bisa dibuka lewat smartphone nasabah masing-masing. Nah, di situ kita juga ingin mendukung transparansi ya antara nasabah dengan pengelola. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga ingin mendukung pengelolaan ini dari segi e-commerce-nya. Karena tadi kan nasabah itu punya saldo, kita ingin nasabah itu bisa bertukar saldo dan mendapatkan barang berupa sembako lewat bank sampah ini. Nah, ini pengembangan yang sedang kita canangkan lewat penelitian berikutnya. Jadi seperti itu untuk pertanyaan kedua. Baik. Ya. Gimana, Mas Om Iqbal? Siap, terima kasih. Ya. Terima jawabannya. Ya, sama-sama. Mari bergabung dengan kami. Kita berkolaborasi. Ya. Siap, Pak. Jadi ya sangat visioner juga ini ya.
Mudah-mudahan Pak bisa cepat untuk program penggunaan saldonya tadi bisa ke sembako. Amin. Amin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin kalau nggak pertanyaan bisa masukkan. Ya. Ada masukan atau apa? Selain ini Pak, selain fokusnya awalnya kan ini run.com apa run.com aja nih Pak? Tidak pakai dot ya? Tidak pakai dot ya? Enggak. Jadi run.com aja ya? Ya boleh. Ya boleh. Run.com, bukan run.com. Bukan. Oh bukan ya? Iya. Selain dari ini kan bank sampah tadi ya fokusnya, kemudian akan dikembangkan lagi ke penggunaan ya marketplace, kemudian penggunaan saldo tadi. Selain itu apakah ada lagi Pak rencananya untuk pengembangannya? Wacana atau misi-misi ya lagi ke depan? Coba membantu nih untuk menjawab gitu ya. Nanti mau dibantu Pak Hendrik ya. Sebenarnya ya salah satu pengembangannya dari kami itu masih tadi kita fokuskan di bank sampah, tapi memang kita menanggapi sebuah peluang yang sangat luar biasa ada di desa Bangkong ini yang tadi bisa jadi terkait dengan administrasi desa, gitu ya. Kemudian yang pendataan desa, pendataan penduduk dan sebagainya. Karena memang secara ini saya berada di desa ini gitu kan. Pernah di suatu saat saya itu tidak masuk di DPT, artinya pendataan ini kurang dan sebagainya. Nah, ini pun yang coba menjadi suatu masalah gitu ya. Kayaknya perlu deh kita kembangkan ke sana. Pendataan terkait penduduk. Data penduduk ini harapannya bukan cuma sekedar data saja, tapi harapannya kita kebetulan teman-teman ada yang bergerak di data mining, klasifikasi data, dan sebagainya. Ini berimpact kepada riset kita lanjut gitu kan. Seperti halnya testing, ramalan, kemudian kita bisa menentukan bantuan sosial kepada desa yang memerlukan. Harapannya transparansi seperti itu mengakibatkan desa ini maju gitu kan. Yang kedua kita coba akan rencanakan terkait dengan aspirasi gitu kan. Selama ini mungkin masyarakat takut ketika harus memberikan aspirasi, ya kita coba wadahi dengan sebuah platform atau aplikasi kita aspirasi. Dan ini mungkin bisa membangun atau bisa membuat sebuah ekosistem desa ini jalan gitu. Jadi masyarakat tidak takut lagi untuk membangun pemerintahannya, dan pemerintah juga bisa melayani dengan baik. Dan pasti banyak sebenarnya terkait dengan cost tadi, itu sangat peluang juga meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Kadang-kadang masyarakat dari jauh-jauh itu bingung untuk mencari cost. Ini bisa kita kembangkan dengan sebuah aplikasi pemetaan dan juga koordinasi dengan beberapa tempat tinggal di sini yang luar biasa sebenarnya untuk potensi ini untuk bisa kita kembangkan. Ya secara ekonomi kayaknya sih kita lihat ini peluang gitu. Dan secara desa ya insyaallah desanya juga akan ikut maju gitu. Mungkin apa yang bisa nambahkan lagi? Pertanyaan berikutnya. Ya, mau dijawab dulu Pak ini pertanyaannya dari Maggie Mediawan. Jadi ini pertanyaannya, apakah ada rencana untuk mengolah sampah organik untuk budidaya maggot BSF? Kalau pertanyaan ini nanti bisa kita linkkan kepada pengelolanya langsung, pengelola bank sampah Panggungnya. Kalau sementara ini kami belum mendengar apakah ada sampai ke sana. Jadi kalau bisa nanti kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Nanti kita siapa tahu mungkin
Saudara Megi Mediawan ini juga pelaku pegiat lingkungan, gitu ya. Jadi bisa kita ketemukan dengan mereka. Untuk kami itu kami berada di bagian ininya, apa namanya, sistemnya. Kita membangun aplikasi untuk kemudahan transaksi, transparansi, pengelolaan nasabahnya. Untuk yang real di lapangan pengelola sampahnya itu belum. Itu teman-teman di bank sampahnya. Kita di sistemnya. Seperti itu. Itu saudara Megi Mediawan. Bagaimana? Ya, saudara Megi, bagaimana dengan jawabannya? Masih ada pertanyaan lain? Ya, bisa. Ini jawab saudara. Siapa semoga kita dapat berkolaborasi. Siap. Bisa hubungi kami nanti di kontak. Di mana kontaknya? Terus di sini ya kontak kita ya. Itu saya share kontak dari kami, nanti kita coba temukan dengan teman-teman di bank sampah. Kalau ini berpotensi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, saya yakin mereka juga pasti sangat menjadi bagus sekali ini. Ada lagi pertanyaan yang ada masih atau ada masukan? Ya, boleh masukan buat kami. Boleh, silakan masukan buat kami. Perlu juga ini Pak, nanti kolaborasi di tengah laut mungkin. Siapa? Karena di startup Borneo juga banyak juga startupnya yang mungkin bidang yang mana-mana nanti bisa dikolaborasikan supaya untuk percepatan. Siapa? Jadi kita tunggu berapa? Ya, mungkin jika ada masukan buat kami, boleh. Ya kalau saya sih mikirnya cuman ini aja nanti Pak, kolaborasi mungkin ya. Ya karena juga selama ini kan istilahnya ya masih jarang lah, walaupun semua universitas juga banyak penelitian kan. Tapi ya penelitian tidak langsung istilahnya menetap gitu kan. Kalau ini kan kebetulan Bapak tempat penelitiannya di wilayah kampus, jadi ya kita nilai itu pasti sustain lah. Insyaallah. Mungkin Bapak setelah penelitian ya nanti nggak dihiraukan lagi kan. Tidak seperti itu, karena kenapa kita lihat posisinya di kampus, jadi supaya tetap terus bisa berjalan itu proyek penelitiannya. Makanya tadi kan disampaikan Bapak itu ya, kalaupun istilahnya ada bantuan dari kampus ya syukur, tidak ada ya tetap di-develop kan. Ya karena tujuannya memang ingin membangun suatu ide tadi untuk membantu solusi masyarakat di bidang digitalisasi, memudahkan catatan. Itu memang sangat membantu sekali.
Mungkin itu Pak. Oke. Ada lagi mungkin bisa ditambahkan lagi atau yang lain? Apa pertanyaan itu ya? Satu lagi. Om Iqbal lagi. Apakah bank sampah Transkom sudah dikolaborasikan ke Dinas Pemberdayaan Desa untuk diterapkan ke beberapa desa sebagai pilot project karena di desa panggung sudah berjalan. Sebenarnya ketika kemarin kita bangun di Desa Panggung, ada beberapa desa di sekitar panggung itu seperti Desa Kunyit gitu ya, walaupun beda desa ya, dia di desa sebelah itu juga ikut hadir dan mereka juga tertarik dengan hal ini. Dan pada tahun 2018 kemarin tadi saya sudah katakan kita sempat bangun di Induk gitu kan. Jadi ketika di Induk itu memang awalnya bank sampah ini koordinasinya itu di Induk. Ketika kita bangun di Induk, harapannya Induk ini bisa mengontrol untuk tiap cabang atau tiap bank sampah di tiap desa. Gimana gitu kemarin. Jadi beratnya adminnya ada di adminnya ada di Indo. Mungkin mentalnya terlalu lebar. Jadi ya udah kita coba bangun di desa dulu. Artinya yang mudah kita jangkau. Nah untuk ke depan ini kemarin sempat ya. Jadi ini itu sempat kita terus ke dalam sebuah jurnal ya sudah masuk alhamdulillah ya masuk dalam Sinta 2 gitu ya, alhamdulillah lumayan bagus juga. Kemarin ada tawaran tuh dari Padang. Kita tulis dalam sebuah jurnal kan biasa dosen jurnal gitu ya, kita publish di sana. Mereka Mas ini gimana kalau kita kembangkan juga di Padang. Mereka juga pingin gitu kan. Ketika ini berhasil dikembangkan di Panggung, mungkin saja berhasil di sana. Walaupun sebenarnya dari sisi klaster mungkin beda kali ya. Tapi mungkin ada persamaan dari sisi teknisnya. Nah untuk ke depan ya memang nanti kita coba setelkan ini. Harapannya ketika pemerintah nanti kita coba expose sehingga mungkin mereka punya bagus nih ketika harus dikembangkan menjadi sebuah pilot project untuk desa-desa yang lain. Nah itu nanti coba kita akan sounding kepada teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Desa itu. Terima kasih mungkin Mas Iqbal atas masukannya, yaitu kita coba akan arah ke sana juga. Ini mungkin program bagus juga sih. Mungkin bisa ada masukan yang lain untuk kami. Ini okay. Masukan tentang ada. Mana? Dan bisa dipesan ke desa-desa tanah laut dan pasar. Amin. Makasih Pak Iqbal, Mas Iqbal. Yang tadi juga. Maaf tadi sempat terputus. Yes. Ya, untuk yang lain apa ada pertanyaan? Bang Adam. Ini dari Galtim nih, Mas Lito, apa ada pertanyaan Mas Lito?
Sementara belum dulu ini, karena ini baru connect saya, baru nyambung. Mungkin nanti bisa lah kita bicarakan lagi nanti. Oh siap. Nah, kalau saya lihat dari perbincangannya sih kayaknya menarik ini. Cuma saya tadi agak telat tadi mengikutinya. Oke, siap. Ya, Mas Dito itu dari Kaltim yang ada di pagi tadi jam 9 sudah juga ada satu sesi. Oh gitu. Jam 9. Ya mungkin kalau ada lagi mungkin bisa saya tutup. Gimana? Apakah ada lagi yang ingin disampaikan dari materi? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri hari ini sama Pak Effendi dan Pak Hendrik telah memberikan inspirasi kepada saya secara pribadi juga kawan-kawan di sini terhadap untuk membangun desa, membangun daerah dari desa. Jadi kita berharap di sini adanya nantinya kolaborasi lah antara Rankom dengan kawan-kawan di Startup Borneo. Mungkin dari sisi mana-mana yang bisa kita kolaborasikan dengan Ron.com. Terima kasih kepada Pak Ferry Julianto dan juga Pak Effendi dan juga Pak Hendrik atas ilmu dan pengalamannya yang dibagikan hari ini kepada kami semua. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah SWT dan bermanfaat. Amin. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.